Ada juga fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, jadi dalil-dalil yang terperinci itu berdasarkan syaranya adalah didasarkan pada Al-Quran, ya, Al-Quran dan hadis, ya, hadis dari Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis sahih, ya. Nah, itu adalah pengertian uh, istilah terkait tentang uh, hukum pidana Islam. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu biasanya jinayah, ya, jinayah. Selanjutnya ada pengertian hukum pidana Islam, ya. Berbicara mengenai tindak pidana, ya. Tindak pidana dalam hukum Islam itu dikenal dengan dua istilah. Yang pertama ada jinayah atau jarimah, perbuatan tindak pidana. Jadi kalau kalau dalam istilah hukum pidana Islam, istilah tindak pidana atau perbuatan tindak pidana itu namanya adalah jinayah dan juga bisa dengan istilahnya jarimah. Kalau jinayah ini menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan, ya. Jadi kalau menurut bahasa, nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Ya, kalau dalam hukum pidana nasional, ya, kalau dikatakan orang yang melakukan pelanggaran itu ada istilah namanya, ya. Namanya itu adalah eh, pelanggar misalnya, atau kalau dalam istilah kalau sudah masuk ke proses hukum itu ada tersangka, ya, ataukah kalau sudah masuk peradilan itu terdakwa. Nah, dalam hukum Islam pun ada nama, ya, penyebutan nama bagi yang melakukan pelanggaran atau perbuatan buruk, ya, atau perbuatan tindak pidana. Namanya jinayah atau juga bisa dikatakan jarimah, ya. Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, ya. Baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Nah, ini menurut Abdul Qadir Audah dalam At-Tashril Al-Jinai Al-Islami, ya. Jadi kembali saya ulangi bahwa jinayah itu adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Ya, jadi perbuatan yang dilarang oleh syara. Syara itu yang dilarang menurut ketentuan eh, hukum Allah, ya, yaitu di dalam Al-Quran. Dan juga kalau misalnya apa namanya belum diketemukan misalnya di dalam Al-Quran, biasanya kesepakatan para ulama yang eh, yang menentukan bagaimana penyelesaian dalam proses tindak pidana atau perbuatan pidana. Jadi jinayah itu bisa terkait tentang perbuatannya mengenai tentang jiwa. Jiwa itu ya tentang misalnya nyawa manusia, ya. Kalau harta itu terkait tentang harta yang dimiliki misalnya dan lain-lainnya. Nah, itu adalah istilah jinayah, ya. Jadi kembali saya ulangi, ada jinayah, ada jarimah, ya, kalau dalam hukum pidana Islam. Ada pengertian hukum pidana Islam, ya, dalam konteks ini
penggunaan jinayah sama dengan jarimah. Ya. Jadi sama katanya ya antara jinayah dengan jarimah itu pengertiannya sama ya terkait tentang hukum pidana Islam. Kalau jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takjir. Nah, ini menurut Abu Al-Hasan Al-Ali Ibnu Muhammad Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Ya. Jadi jarima itu adalah perbuatan yang dilarang oleh syara, ya, yang nanti akan diancam, ya, diancam oleh Allah dengan hukuman. Apakah hukumannya had atau takjir? Ya, nanti kita membahas ya apa itu had, apa itu takjir ya. Jadi ada jinayah, ada jarimah. Selanjutnya ada fikih jinayah. Fikih jinayah itu adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi fikih jinayah. Fikih jinayah itu ya berarti ketentuannya, ketentuan hukumnya, ya, yang membahas, yang yang mengatur terkait tentang tindak pidana, ya, atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf, orang-orang yang melanggar aturan, sehingga yang melanggar aturan ini diberikan kewajiban, ya, untuk mempertanggungjawabkan pidananya. Ya, seperti misalkan kalau hukum pidana Islam ini kan kalau ruang lingkupnya negara mungkin yang diberlakukan di negara Arab Saudi ya itu hukum pidana Islam di sana diberlakukan ya. Selanjutnya ada tindak kriminal. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ada istilah tindak kriminal. Ya. Tindak kriminal itu tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum. Intinya hampir sama sih sebenarnya ya mengenai pengertiannya ya, mengenai tentang apa ancamannya. Intinya mengganggu ketentraman ya, karena hukum pidana itu kan menyangkut kepentingan publik ya, mengganggu kepentingan publik. Sehingga oleh negara lah yang bisa menyelesaikan terkait tentang persoalan pelanggaran hukum pidana tersebut. Nah, kalau dalam hukum pidana Islam itu sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadisnya. Selanjutnya ada asas-asas umum hukum Islam. Asas-asas umum hukum Islam meliputi semua bidang dari hukum Islam, yakni asas keadilan. Ada surat Sa'ad ayat 26, An-Nisa ayat 135, dan Al-Maidah ayat 8. Coba dibacakan masih oleh Widya ya. Coba surat An-Nisa ayat 135. Apa isinya dan terjemahannya apa? Sebentar Pak Widya cari dulu.
Sama Arabnya, Pak. Ya, coba bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihimma falla tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Nah, terima kasih ya, Widya. Nah, itu adalah terkait tentang ayat Al-Quran yang berbicara mengenai tentang asas keadilan. Ya, berarti menurut syara itu berarti ya menurut Al-Quran ya. Nah, selanjutnya ada juga asas kepastian hukum. Ya. Asas kepastian hukum ada surat Al-Isra ayat 15 dan Al-Maidah ayat 95. Coba dibacakan oleh M. Bagus, Al-Isra. Ada yang bagus? Bentar, Pak. Ada juga asas kemanfaatan Al-Baqarah ayat 178 ya. Ini dibacakan oleh ada siapa saja di sini ya? Coba. Oleh Novita ya. Silakan nanti dibacakan oleh Novita terkait tentang asas kemanfaatan. Jadi hampir sama ya sebenarnya dalam hukum pidana nasional juga kita menganut 3 asas ya. Ada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ya. Begitupun juga dalam hukum pidana hukum Islam ada asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Sudah ditemukan yang bagus? Iya, ada, Pak. Iya, ada, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan yang bagus dibaca ulang karena waktunya tadi habis. Pak, sebentar, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wala tajiru wajiyatu wajaru ukhra wa ma kunna mu'adzabina hatta naba'asa rasula. Artinya, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa untuk tidak memikul dosa orang lain. Tetapi kami akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Shadaqallahul azim. Baik ya, terima kasih yang bagus. Nah itu terkait tentang asas kepastian hukum ya. Berarti jelas di dalam Al-Quran, terutama surat Al-Isra ayat 15, ya terkait tentang perbuatan perbuatan kemungkaran, ya perbuatan dosa, itu adalah yang menanggung adalah dirinya sendiri dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Ya, jelas itu menurut firman Allah ya. Surat Al-Isra ayat 15. Selanjutnya juga ada asas kemanfaatan surah Al-Baqarah ayat 178 akan dibacakan oleh Novita. Silakan Novita. Ada Novita? Ada, Pak. Ya, coba silakan. Ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun 'alim. Shadaqallahul 'azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dalam rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, terima kasih ya, Novita. Nah, itu terkait tentang isi dari surat Al-Baqarah ya, 178. Jelas dalam firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 178 mengenai tentang pemberian sanksi hukum ya, terkait tentang kisos ya. Jadi bagi yang kalau dalam hukum pidana Islam itu kan bagi yang membunuh maka untuk melakukan pemberian sanksi hukumnya juga dengan menggunakan kisos. Kecuali kalau misalkan ya ada ada diberikan maaf oleh keluarga korban misalnya dan membayar diat itu denda ya, maka terkait tentang kisosnya ini bisa diurungkan
ya, asalkan ada permintaan maaf ada permaafan dari keluarga korban. Nah, ini jelas di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ya terkait tentang proses pemberian sanksi hukum ya kepada yang melakukan tindak pidana. Nah, ini berkaitan tentang asas kemanfaatan. Jadi dalam hukum Islam ini ada 3 asas ya, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ya, hampir sama juga sebenarnya dalam hukum pidana nasional juga ya, yang berkaitan tentang tujuan hukum itu harus terpenuhi ya, misalnya dari 3 asas ini. Sedangkan kalau dalam hukum pidana Islam dasarnya adalah menurut Al-Qur'an ya. Nah, selanjutnya ada ciri khas hukum Islam. Ciri khas hukum Islam itu ya, sebelum berbicara mengenai hukum pidana Islam, kita bicara dulu terkait tentang hukum Islam. Mungkin ini sudah pernah disampaikan ya oleh Bu Prahasti terkait tentang hukum Islam. Hukum Islam itu ciri khasnya yang pertama merupakan bagian dan bersumber dari wahyu ilahi atau agama Islam. Ya, jadi sumbernya adalah dari Allah ya Subhanahu wa taala terkait tentang sumber yang menurut ketentuan syara yaitu Al-Qur'an. Itu semua berdasarkan langsung dari Allah ya dengan perantaraannya Nabi Muhammad SAW yang diutus sebagai Rasul ya. Yang kedua terkait erat dengan iman dan akhlak ya, berarti berkaitan tentang bagaimana iman dan akhlak seseorang ya. Yang ketiga ada 2 istilah kunci fikih dan syariah ya. Nah, yang keempat terdiri dari 2 bidang, ibadah dan muamalah. Yang kelima struktur atau sumber hukum berlapis. Yang keenam dinamis. Yang ketujuh jamiah, kebersamaan. Ya, ini sudah pernah mungkin disampaikan dalam mata kuliah sebelumnya yang disampaikan oleh Bu Prahasti ya. Ada juga ciri khas hukum Islam, jadi mendahulukan kewajiban daripada hak ya. Yang kesembilan dibagi menjadi taklifi ahkam al-khamsah yang terdiri atas 5 kaidah jenis hukum yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram, dan hukum wad'i yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. Sifatnya universal, sifat universal ya, hukum Islam itu. Yang ke-11 menghormati martabat manusia secara keseluruhan. Yang ke-12 pelaksanaannya digerakkan oleh iman dan akhlak. Nah, ini adalah ciri khas hukum Islam ya. Ada juga ruang lingkup hukum Islam. Hukum Islam itu tidak membedakan secara jakalis antara hukum privat dan hukum publik. Dalam hukum privat ada hukum publik dan sebaliknya. Nah, jadi kalau dalam hukum Islam itu tidak sama ya kayak dengan hukum nasional kita. Kalau di hukum nasional kita kan ada hukum privat, ada hukum publik ya. Sedangkan kalau di hukum Islam itu tidak ada pemisahan ya, pembedaan. Jadi bahkan kadangkala ada hukum privat tapi juga ada hukum publiknya. Begitupun juga sebaliknya. Nah, ini adalah ruang lingkup hukum Islam. Selanjutnya, ruang lingkup hukum Islam ada munakahat ya yang membahas mengenai terkait tentang perkawinan, ada warisan, wirasah, namanya wirasah. Ya, kalau munakahat perkawinan, wirasah kewarisan, muamalat secara khusus adalah hukum kebendaan, ya, muamalat. Jinayah itu pidana, ya. Ahkam al-sultaniyah, kepala negara dan pemerintahan. Syiar adalah perang dan damai. Mukasamat adalah peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Nah, ini adalah hukum istilah
istilah dalam hukum Islam. Berarti kalau pidana itu masuknya adalah jinayah ya tadi ya. Jinayah atau bisa juga istilahnya yang lainnya itu jarimah ya. Kalau jarimah itu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syara ya. Misalnya dalam Al-Quran dan hadis. Ada tujuan hukum Islam ditinjau dari segi peringkat. Tujuan primer yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan atau keturunan, memelihara harta. Ya. Tujuan sekunder terpeliharanya tujuan kehidupan manusia seperti adat, muamalat, hukum pidana, dan lain-lain. Ada juga tujuan tersier, ini ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan apa-apa yang baik dan layak menurut kebiasaan dan akal sehat, seperti budi pekerti, etika beribadah, dan lain-lain. Jadi ada tujuan primer, ya, ada tujuan sekunder dan tersier. Tujuan hukum Islam yang pertama adalah kalau dilihat dari aspek manusia, menurut Maqasid Al-Khamsah, 1 untuk memelihara agama, 2 untuk memelihara jiwa, 3 memelihara akal, 4 memelihara keturunan, 5 memelihara harta. Jadi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini dilihat dari aspek manusia, ya, tujuan hukum Islam. Ada juga tujuan hukum Islam dilihat dari aspek pembuat hukum untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer. Zaruriyat, ya, kemaslahatan hidup. Sekunder, haziat, kemerdekaan, keadilan dan persamaan, dan tersier tahsiniyat, selain primer dan sekunder. Nah, ini dilihat dari pembuat hukum, ya. Tujuannya untuk apa, ya, hukum Islam itu. Jadi untuk zaruriyat, kemaslahatan hidup, haziat, kemerdekaan, dan tahsiniyat, ya, selain primer dan sekunder. Nah, ini adalah sejarah singkat hukum Islam. Ada dari masa Nabi Muhammad SAW, ya, tahun 610 sampai 632 Masehi. Ada masa Khulafaur Rasyidin, ya. Ini 632 sampai 662 Masehi. Ada juga masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan abad 7 sampai dengan 10 Masehi. Masa kelesuan pemikiran abad 10 sampai 19, ya, Masehi. Yang kelima masa kebangkitan kembali abad 19. Nah, ini adalah sejarah terkait tentang singkat hukum Islam, ya. Nanti coba Anda pelajari, ya, terkait tentang sejarah lahirnya, ya, hukum Islam dari masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa kebangkitan kembali, ya, sampai dengan dewasa ini. Ini mungkin sudah pernah disampaikan, ya, oleh Bu Prahasti, ya, terkait tentang hukum Islam. Nah, selanjutnya ada teori-teori yang berkaitan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, ya. Teori-teorinya yang pertama adalah teori receptio in complexu. Ini yang dikemukakan pertama kali oleh Van de Beek tahun 1845 sampai dengan 1927. Apa yang dimaksud dengan teori receptio in complexu? Yaitu orang Islam berlaku penuh terhadap hukum Islam sebab telah memeluk Islam, meski dalam pelaksanaan masih menyimpang. Contoh dalam bidang pewarisan dan perkawinan dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan kode Islam.
atau penghulu. Nah, ini berkaitan dengan teori receptio in complexo ya. Berarti kalau misalnya orang yang beragama Islam berarti harus menjalankan peraturan sesuai dengan hukum Islam. Ya, kalau misalnya terkait tentang pewarisan dan perkawinan, misalnya juga harus menggunakan hukum Islam. Ya, walaupun di negara kita juga memberlakukan ya terkait tentang teori receptio in complexo ini. Ya, ketika misalnya zaman Belanda pun ada hakim-hakim Belanda yang memproses dalam peradilan ya terkait tentang hukum Islam ini ya bagi orang Islam. Misalkan dalam hal pewarisan pun ya tetap harus menggunakan, kalau kita beragama Islam, bagi yang beragama Islam harus menggunakan menurut syariat, peraturan ya kompilasi hukum Islam. Kadang-kala kan suka ada tuh warisan yang ketika misalnya ada yang meninggal dunia, si pewaris ya yang beragama Islam dan punya ahli waris, biasanya kadang-kala suka ada yang misalnya dibagi rata ya, misal warisan itu, karena mungkin berbicara mengenai adat misalkan. Tapi kalau menurut kalau kita beragama Islam itu sangat dianjurkan harus menggunakan kompilasi hukum Islam. Karena kalau kita tidak menggunakan kompilasi hukum Islam, nanti terkait tentang keabsahannya dalam hal pembagian, nanti tidak sah secara hukum Islam. Ya, tadi kalau misalnya bagi rata, sedangkan kan sudah ada dalam ketentuan dalam hukum Islam, misalkan untuk pria, misalnya anak kandung pria itu berapa ya, anak kandung perempuan itu berapa, ibu misalnya berapa ya, ibu misalnya 1/8, anak laki-laki misalkan 1 misalnya, dan anak perempuan setengah misalnya. Nah itu kan ketentuan-ketentuan menurut hukum Islam yang harus dijalankan, yang harus dilaksanakan. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum Islam dalam hal kewarisan, nanti sifatnya dosa nanti. Misalkan saya punya 3 bersaudara misalkan ya, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Tapi pembagiannya rata. Ya tidak jadi masalah rata ya untuk pembagian warisan. Asalkan nanti kalau terkait tentang ratanya, berarti sisanya itu yang diberikan kepada anak perempuan itu adalah pemberian. Ya, pemberian. Jadi harus ada ikrar nanti ketika misalnya saudara laki-lakinya memberikan sebagian hartanya kepada saudara perempuannya supaya sama misalkan. Nah itu harus dijalankan kalau misalnya beragama Islam ya. Kalau tidak dijalankan, misalnya tidak melakukan dengan ikrar, makanya itu dikatakan tidak sah ya secara hukum Islamnya. Berarti nanti yang diperoleh, harta yang diperoleh oleh saudara perempuan ini karena tidak melakukan ikrar, ya nanti bisa-bisa nanti haram nanti menggunakan harta tersebut. Nah itu terkait tentang warisan, juga terkait tentang perkawinan. Ya, terkait tentang teori receptio in complexo. Yang bagus ini ya, raise hand ya. Kenapa? Yang bagus? Ada yang bagus? Iya, Pak. Raise hand ya? Ada yang mau ditanyakan? Kepijit, Pak. Maaf. Oh, kepijit. Saya kira
mau ditanya, ada yang ditanyakan. Nah, yang kedua, ya setelah teori resepsio incomplexo ada juga teori resepsio. Ini tokohnya Van Vollenhoven, Terhar, dan Snokhogrons. Ini adalah tokoh-tokoh hukum adat ya. Hukum adat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori resepsio? Teori resepsio itu adalah hukum Islam, ya, hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma Islam sudah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Ya, artinya di sini dijelaskan ya bahwa hukum Islam itu bisa diterima berlaku kalau sudah diterima oleh masyarakat. Bahkan ada juga ya hukum Islam itu dijadikan sebagai hukum adat. Kayak misalnya di Aceh itu hukum Islam itu bisa dikatakan sebagai hukum adat ya, karena suatu keharusan, suatu kebiasaan di sana harus menggunakan aturan hukum syariat Islam. Nah, ini teori resepsio ya. Ada juga teori resepsio exit, tokohnya itu Hazairin. Teori resepsio harus keluar dari tata hukum Indonesia karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nah ini teori yang teori resepsio exits ya, yang mengatakan bahwa teori resepsio itu harus keluar kayaknya dari tata hukum Indonesia karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan Undang-Undang 1945. Nah ini menurut Hazairin ya. Ada juga teori resepsio a contrario. Ini tokohnya adalah Sayuti al-Tolib. Ya, tokohnya itu Sayuti Tolib. Jadi dijelaskan di sini bahwa hukum adat itu berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam atau agama Islam. Ya, jadi kalau misalnya ada dalam suku adat istiadat itu diberlakukan hukum adat dari hasil karya cipta dari masyarakat itu sendiri, itu bisa berlaku ya asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, itu juga ada ya pemberlakuan terkait tentang hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ini tokohnya adalah Sayuti Tolib. Selanjutnya ada juga teori eksistensi. Ini tokohnya adalah Ihtisanto SA. Eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu sebagai bagian integral dari hukum nasional, sebagai penyaring hukum-hukum nasional. Diakui kemandiriannya, kekuatannya, dan diberi status sebagai hukum nasional, sebagai bahan utama dan unsur utama dalam pembentukan hukum nasional. Nah ini ya tokohnya adalah Ihtisanto terkait tentang bagaimana eksistensi hukum Islam ini bagi hukum nasional. Nah ini sangat besar pengaruhnya ya eksistensi dari hukum Islam karena sebagai bagian integral dari hukum nasional pada saat sekarang ini juga sebagai penyaring terkait tentang hukum-hukum nasional. Misalnya apabila ada aturan perundang-undangan yang bertentangan misalnya dengan hukum nasional, hukum Islam. Nah, jadi eksistensi hukum Islam pun ini sangat mempengaruhi kepada hukum nasional kita. Ya, walaupun eksistensi hukum Islam ini belum hanya sebagian saja yang berlaku di negara kita ya. Misalnya yang terkait tentang hukum keluarga tadi.
Tapi terkait tentang hukum pidananya ini belum, ya, belum berlaku di negara kita. Ya, entah, kita nggak tahu ke depannya apakah akan berlaku atau tidak. Ya, bisa atau tidak, ya, kalau misalnya hukum pidana Islam ini diberlakukan di Indonesia. Nah, ada juga teori yang terakhir, ya, poin terakhir, teori credo atau syahadat penerimaan otorita hukum. Tokohnya itu adalah H.A.R. Gibb, ya, H.A.R. Gibb, yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, setiap orang bila menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Ya, nah ini tokoh menurut Gibb, ya, H.R. Gibb, yang mengatakan bahwa hukum Islam itu dapat dilaksanakan oleh seseorang, misalnya, asalkan orang tersebut sudah mengucapkan kalimat syahadat. Berarti dia sudah masuk menjadi yang beragama Islam. Berarti kalau yang sudah beragama Islam otomatis harus melaksanakan aturan-aturan syariat Islam yang ditentukan menurut Al-Quran dan hadis, ya. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan ada si A, ya, si A ini melakukan perzinahan misalkan, ya, perzinahan dengan si B misalnya. Nah, ketika misalkan karena di negara tersebut tidak ada aturan sanksi hukum yang bisa dikenakan kepada si yang melakukan perzinahan, maka untuk konsekuensi dalam pemberian sanksi hukumnya mungkin tidak akan diterima di dunia. Tapi kalau misalkan di dunia belum terlaksana, ya mohon maaf kalau misalnya saya salah, kalau belum terlaksana di dunia, maka di akhirat yang nanti akan dilaksanakan. Makanya kalau di Aceh, kenapa orang yang berzina itu dicambuk, ya, dicambuk, karena itu sudah ketentuannya dalam aturan-aturan Islam, ya. Jadi kalau misalkan orang tersebut belum diberikan sanksi hukum, ya, di dunia, ya mungkin nanti balasannya akan dilaksanakan di akhirat, seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Nah, itu termasuk teori-teori yang masuk dalam hukum Islam yang berlaku di Indonesia, ya. Nanti silakan Anda untuk mempelajari lebih dalam terkait tentang hukum Islam dan juga hukum pidana Islam. Cabangnya adalah hukum pidana Islam. Jadi jelas, ya, kesimpulannya bahwa hukum pidana Islam itu kalau dalam istilah Arabnya itu adalah jinayah, ya, atau juga ada istilah dengan jarimah. Nanti Anda harus ingat, ya, terkait tentang istilah-istilah dalam hukum Islam. Nah, terkait tentang pemberian pelaku maupun pemberian sanksi ataupun ancaman hukuman itu jelas itu di dalam Al-Quran dan hadis, ya, biasanya yang menjadi ketentuan. Baik, itu saja, ya. Mungkin, ya, terkait tentang hukum pidana Islam ini masih pada dengar, nah? Masih, Bapak. Masih, Pak. Ada yang mau disampaikan? Memang ini agak berat, ya, kalau bicara mengenai hukum Islam, ya. Sebenarnya yang harus berkompeten ini yang menyampaikan. Tapi kita nggak apa-apa lah, kita belajar, ya, terkait tentang hukum Islam. Ada yang mau disampaikan? Bapak mohon izin, Ya. materi yang di LMS, PowerPoint yang Bapak bagikan itu PowerPoint
mata kuliah sebelumnya, bukan PowerPoint yang ini. Mata kuliah sebelumnya. Mata kuliah ini perbandingan hukum pidana. Oke. Ya maklum, nama juga manusia ya, yang tidak sempurna dan usia mungkin ya. Ya walaupun ya usia kita nggak jauh beda lah ya. Nanti saya akan berubah ya materinya. Terus terang hari ini Senin ini saya padat banget ya, nyambung terus ya, memberikan materi ya dari pagi sampai dengan sekarang, juga nanti nggak tahu lanjut lagi sore ya bagi kelas non-rek, bisa sampai malam ya, nggak berhenti tapi tidak jadi masalah karena sudah menjadi kewajiban saya untuk menyampaikan materi ya. Baik, itu saja ya terkait tentang hukum pidana Islam. Nanti saya akan bagi kelompok ya untuk hukum nanti saya buat dulu lah. Nanti saya lihat dulu jumlah mahasiswanya di grup ada berapa, nanti saya bagi ya. Nanti misalnya kelompok 1 misalnya membahas mengenai tentang perzinahan. Nah itu sanksi hukumnya bagaimana, mekanismenya seperti apa, apakah perlu harus kalau dalam proses peradilan kan harus ada saksi atau gimana. Nah nanti yang ditunjuk ya dalam kelompok itu yang harus bisa menemukan terkait tentang bagaimana sistem aturannya, sistem aturan pidana Islamnya, bagaimana sistem pemidanaannya yang diatur dalam hukum pidana Islam, dan juga mengenai sanksi hukuman yang diberikan ya. Nah itu seperti apa nanti dalam hukum pidana Islam. Nanti ada yang membahas mengenai tentang perzinahan, ya. Ada yang membahas tentang perjudian, ya itu tema-temanya ya. Ada yang membahas mengenai hamal, minuman keras. Ada juga yang membahas mengenai pembunuhan, nah itu juga mekanisme seperti apa, ya. Dan juga mengenai pencurian dan lain-lain, ya. Silakan nanti saya akan tentukan dulu kelompoknya, baru temanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam penyampaian. Ya, yang benar, kebenaran hanya milik Allah ya, yang salah hanya saya. Dan dalam penyampaian, terutama dalam hukum Islam ini ya, walaupun agak berat ya, tapi kita belajar sama-sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.